Tapi so far kalau misalnya ngomongin ini kan 2026 ya. 2026. Hampir 2 tahun dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Prabowo. wakilnya Gibran. Gibran Raka Buming. So far kalau 1 sampai 10 nilainya? Karena masih proses ya 7 lah. 7. 7 lah. 7. Presiden Jokowi kan 7. Kan presiden yang saat ini. Representatif. Oke. Kelanjutan Presiden Jokowi. Nggak salah dong. Nggak salah. Cuma kan kita ngebahasnya lagi Presiden Iya, Prabowo. 7 lah, 7. 7. Iya, Dari penanganan hukum? 7/100. Enggak lah. 7/10. Penanganan hukum jelek sih. Jelek sih. Banyak fenomena anak muda dikriminalisasi. Oke. Banyak profesional yang memang ahli di bidangnya di penjara. Nah, itu fenomena di zaman Presiden Prabowo saat ini. Penegak hukumnya ugal-ugalan. Banyak, kita udah nggak perlu sebut deh, dari mulai Tom Lembong, ya kan? Tom Lembong, terus Nadiem, Ibam, profesional-profesional di Pertamina yang dikriminalisasi, terus Amsal Sitepu, terus yang paling baru lagi ada Niko Wijaya. Ini Niko Wijaya paling kasihan menurut saya. Dia ini direktur BRI Venture, yang mana tugas dia memberikan investasi ke perusahaan-perusahaan startup yang berpeluang untuk maju. Pada saat itu dia invest ke Tanihub, perusahaan startup. Oke. Dan Tanihub ini diproyeksikan akan maju. Nah, dia mengambil kebijakan untuk menginvest Tanihub. In the end, Tanihub rugi. Nah, kebijakan dia yang invest ke Tanihub dianggap merugikan negara. Dan dia dipenjara akan hal itu. Kan Niko Wijaya bukan dukun, bos. Dia menginvest, perhitungannya ada. Tapi kalau seandainya rugi, ya we never know. Dia bukan paranormal gitu loh. Tapi dipenjara. Gitu. Kayak misalnya masnya jadi direktur perbankan, terus saya minjem uang Oke. ke masnya. Saya minjem 20 juta, saya galbay habis itu. 20 juta itu jadi kerugian negara yang dibebankan kepada Mas. Gimana? Nah, itu jadi rancu penegak hukum ini kayak cuman ngejar KPI atau kayak pengen cari muka ke presiden atau gimana gitu. Oh, udah hukum ini gitu. Apalagi Amsal Sitepu. Yang video editor itu Video ya? editor. Siapa yang mau ngedit gratis, bos? Masa ngedit gratis di penjara? Penegak hukumnya. Gitu loh. Ini industri kreatif yang mana nilainya juga ya yang punya kreativitas itu yang menilai gitu loh. Dia mau pasang harga 4 juta kayak buat ngedit, 5 juta, 20 juta itu hak dia. Tergantung kreativitas. Ini dihargain 0 rupiah. Kan negara kayak begitu. Begitu juga kasus Pertamina. Profesional-profesional yang mana dia lulusan luar negeri, hebat gitu kan. Menangani Pertamina hingga negara untung bertriliun-triliun, tapi dikriminalisasi. Dianggap oplosan lah segala macem. Pada saat persidangan nggak pernah ada itu oplosan yang merugikan negara 285 triliun. Ini apa? Penegak hukum apa ini? Begitu juga Nadiem, Ibam tuh yang cuman memberikan rekomendasi, ini bagus loh Chromebook ini, di penjara. Gak ada kerugian di situ. Tuh gimana? Apalagi Ibu Ira Puspadewi. Nah, fenomena penegak hukum menurut gua pada saat ini negara kalau kita bandingkan dengan Febri, penegak hukumnya yang udah tersangka tapi belum ditangkap. Ini nih orang-orang ini yang dikriminalisasi ini. Baru beberapa jam aja langsung tersangka, langsung ditangkap. Gitu. Tapi Febri sekarang orangnya mana? Gak pernah kelihatan di publik. Makanya kalau masnya nanya kalau soal penegakan hukum, gue bilang 0/100. 0. 0. Gitu. Dadan pun sekali dadan pun menurut gue juga menghukum dia itu telat. Negara udah rugi berapa lama dan sering kali dadan bohong
Dan itu dibiarin aja gitu. Kayak waktu pernah bohong di kabinet. Siapa 19.000 ekor sapi disembelih. Satu anak, satu lele. Gue bilang, ini udah terang-terangan bohong, tapi nggak pernah dipenjara, nggak pernah diusut, nggak pernah di ini. Sampai ada pengadaan motor, sampai ada pengadaan apa yang nggak pugu lagu gitu. Tapi baru dipenjara. Kenapa nggak dari kemarin? Telat juga kan? Tapi giliran rakyat ngedit dihargain 0 rupiah. Penegak hukum kayak gitu. Emosi saya kadang-kadang kalau ngelihat penegakan hukum di negara ini ya. Giliran penegak hukum tertingginya TPPU merugikan ratusan miliar di saat rakyat lagi pada susah makan. Rakyat lagi pada susah makan, susah cari kerja. Nonton penegak hukum tertinggi nimbun duit segitu banyaknya. Sampai ngegondol Monas itu 74 kilo mah. Monas ditaruh di berangkasnya kan. Itulah yang saya benci di rezim ini adalah penegakan hukumnya. Oke. Sangat buruk. Terakhir Bang, Tajam ke yang lemah tapi tumpul ke Solo. kok jadi ke Solo? Ke teman dekat. Raja Juli diproses nggak sampai sekarang? Raja Juli jelas-jelas terima amplop loh. Diproses nggak? Katanya udah dibalikin. Itu tuh pemerintah DPRD Sumut ketahuan suap, ngebalikin, dipenjara 5 tahun. Harusnya tetap diproses. Proses dong. Iya, walaupun udah dibalikin. Itu selama 12 hari atau 13 hari itu nggak dibalikin. Diputer dulu apa main balak 6? Apa gimana? Iya kan? Oke. Ini Sylvester menurut gua nih, terakhir Sylvester. Sylvester itu simbol bahwa hukum ini bentukannya. Kenapa tuh Bang? Dia sudah terpidana, ya kan? Terpidana 5 tahun penjara. Tapi sampai sekarang nggak dihukum, malah jadi komisaris. Coba itu. Sylvester sudah terpidana, tidak dihukum, tapi malah jadi komisaris. Ini kayak ngelempar ke muka presiden ini. Ini serius nggak sih ini hukum di negara ini kayak begini? Itu loh. Tapi giliran maling ayam, 2 tahun penjara, 5 tahun penjara. Maling ini, aduh, giliran rakyat kecil yang maling dikejarnya udah ampun-ampunan. Kayak kakek-kakek maling karet buat nyambung hidup makan di penjara. Coba. Kemana keadilan soal bullshit semuanya? Kalau kita bilang penegakan hukum di era sekarang ya, ya itulah. Makanya saya nggak salah juga bilang penegakan hukum di negara ini tajam ke yang lemah, tumpul ke Solo. Iya. Terakhir Bang, harapannya untuk pemerintah. Udah beresin lah, ini penegakan hukum dulu lah, rapihin, udah itu aja dulu. Penegakan hukum. Penegakan hukum rapihin. Iya, concern dulu di situ. Kalau penegakan hukum rapi, penegakan hukum tidak tebang pilih, mau yang atasnya juga, mau menteri apa segala sikat, kagak ada pandang bulu, rapih, menteri juga bakal bener kok kalau misalnya penegakan hukum bener. Dia nggak berani maling, dia nggak berani nyopet. Penegakan hukum aja dulu udah adil, dah rapih, jangan mengkriminalisasi orang. Nah, itu aja dulu. Concern terhadap penegakan hukum dulu. Iya. Nanti setelahnya itu bisa rapi. Pelan-pelan lah diatur gitu loh. Siap, Bang Salim Doer. Terima kasih banyak. Sudah mau diundang ke Terima iJus. kasih. Itu tadi Sobat iJus perbincangan kita. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa didengar juga oleh pemerintah. Thank you for watching. Sampai jumpa.